Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Rajah Sinun. Satu cerita dari narasumber yang mengatakan satu kalimat yang mungkin akan penulis ingat sampai kapanpun, tentang membawa pulang dendam. Sore itu mendung, langit sudah gelap, angin bertiup dingin, membuat siapapun orang yang merasakannya pasti menjadi risau. Hal itu yang dirasakan oleh Septi, gadis yang baru saja merasakan manisnya lulus dari sekolah SMA. Masih muda namun keadaan memaksa dirinya untuk menjadi kuat. Septi sedang berdiri di depan sebuah rumah kontrakan tua yang tidak terlalu besar, namun dibanderol dengan harga yang murah. Awalnya Septi ragu, di dalam hatinya tentu saja ada kecurigaan. Rumah seperti ini seharusnya tidak dihargai semurah itu kalau tidak menyimpan sesuatu. Tapi peduli setan, uang tabungan sisa pensiunan dari almarhum bapaknya harus dia manfaatkan sebaik mungkin. Maka dengan perasaan nekat, dia mengambil kunci dari kantung raknya. Niatnya hari ini hanya untuk melihat-lihat sebelum membawa anggota keluarganya yang lain. Septi tidak sendirian, ditemani oleh Pras pacarnya dan Bu Salikun pemilik rumah kontrakan. Bersama-sama mereka membuka pintu rumah berwarna kecoklatan yang dibuat dengan ukiran-ukiran seperti pintu-pintu rumah lama. Begitu mereka masuk, aroma apek dari debu seketika tercium. Septi tidak mempermasalahkan hal itu, tapi Bu Salikun nampaknya tidak enak. Jadi dia hanya bisa tersenyum canggung sambil berkata kalau penghuni sebelumnya adalah keluarga yang sedikit kemproh. Jadi harap Septi dan Pras maklum dengan keadaannya. Hal pertama yang Septi lakukan sebagai calon penghuni rumah ini tentu adalah melihat detail, denah, dan keseluruhan keadaan rumah ini. Tapi belum juga Septi melakukannya, Pras tiba-tiba bertanya tentang sesuatu yang janggal. "Bu, niki lawangnya kok kondisinya buka jedar ngeten?" Bagi Septi dan Bu Salikun tentu saja pertanyaan ini adalah pertanyaan yang aneh. Maksudnya apa hubungannya dengan pintu terbuka? Tapi rasa-rasanya Pras memiliki alasannya sendiri. Bu Salikun tentu saja menjawab sekenanya. Mungkin saja keluarga yang dulu meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Meskipun tidak puas dengan jawaban itu, melihat wajah Septi yang rasanya tidak enak dengan lontaran pertanyaannya, membuat Pras akhirnya tak bereaksi apa-apa. Septi tentu saja masuk ke salah satu kamar, memeriksa kondisi keramik dan atap yang untungnya semua dalam kondisi baik, tidak terlalu buruk, namun justru memunculkan pertanyaan di dalam benaknya. Rumah ini tidak layak dihargai semurah itu, tapi biarlah, mungkin rezeki keluarganya. Pras sendiri memilih melihat tempat-tempat lain. Bau apek debu benar-benar tidak bisa dinalar, karena konon ceritanya rumah ini baru ditinggal penghuni lamanya tidak lebih dari 1 bulan. Tapi Pras tidak berkomentar apa-apa, meskipun di dalam hatinya perasaannya was-was, seperti ada sesuatu yang benar-benar buruk. Gerah namun terasa dingin, sunyi tapi terasa ramai, membuat perasaan siapapun campur aduk dibuatnya. Saat itu Pras menemukan banyak sekali benda peninggalan penghuni lamanya. Paling banyak adalah benda-benda milik anak kecil. Semuanya berserakan tak bertuan seperti itu. Lagi-lagi Pras berniat untuk protes, tapi Bu Salikun seperti tahu apa yang akan dikatakan oleh pemuda jangkung itu. "Ngapunten, barangnya urung ibu resiki. Nek jenengan purun, barang-barangnya jenengan ambil. Nek mboten purun mengke ibu pendet." Pras melihat ke Septi.
Nampaknya di dalam kepala Septi dia berpikir kalau barang-barang ini beberapa bisa dijual. Tapi apakah pantas barang yang bukan miliknya dijual begitu saja? Septi pun berkata kalau nanti biar dirinya dan keluarganya yang membersihkan semuanya. Yang penting rumah ini benar-benar akan disewakan untuk keluarganya. Bu Salikun tentu saja senang mendengarnya. Dia tak perlu repot-repot membersihkan rumah ini. Hanya Pras seorang yang merasa kalau lebih baik semua barang-barang ini dibuang saja. Tapi sekali lagi, Pras hanya menemani. Semua keputusan ada pada diri Septi. Setelah melihat semuanya, Septi tentu saja merasa puas. Rumah ini jauh lebih bagus dari tempat tinggalnya sekarang. Ibu dan kedua adiknya akan merasa senang tinggal di rumah ini. Sore itu mereka berpamitan pergi. Di perjalanan pulang, Septi dan Pras sempat mampir di warung. Di sana Pras kemudian mengatakan apa yang selama ini mengganjal di dalam hatinya. Tentu saja semuanya tentang rumah itu. Dia berkata kalau rumah itu memiliki sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti pintu yang terbuka seperti itu. Septi tentu penasaran, apa maksud pertanyaan Pras tadi. Pras menceritakan kalau orang Jawa itu tidak boleh membiarkan pintu dalam kondisi terbuka, apapun yang terjadi. Dan lagi pintu-pintu yang dibuat dari kayu jati dengan engkel yang masih baik, biasanya akan tertutup dengan sendirinya. Jika posisi pintu bisa terbuka seperti itu, apalagi kalau semua tempat yang berpintu dalam posisi terbuka seperti itu, bukankah hal ini tidak bisa diterima oleh nalar? Karena pada dasarnya, di rumah manapun manusia tidak pernah tinggal sendirian. Yang membedakannya adalah seberapa agresif penghuni rumah tersebut. Septi sebenarnya baru saja menyadari kalau apa yang dikatakan oleh Pras semuanya terdengar masuk akal. Bahkan dia sebenarnya sempat merinding di beberapa tempat, terutama ruangan di tengah yang entah kenapa lebih gelap dari ruangan-ruangan lain. Tapi apa masuk akal kalau hanya karena perkara gaib dia dan keluarganya gagal tinggal di tempat yang lebih baik. Tapi kemudian Pras meralat kalau dirinya tidak sepenuhnya melarang Septi untuk tinggal di sana, hanya memperingatkan. Karena bagaimanapun juga, dia hanya khawatir dengan nasib Septi dan yang lain. Lagi pula keputusan ini tetap ada di tangan pacarnya ini. Hari itu juga Septi memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu. Dalam hatinya dia masih percaya kalau kehadiran keluarganya mungkin bisa membuat rumah itu menjadi lebih hangat. Pras kemudian tidak berkomentar lagi. Setelah semua perjanjian disepakati antara Septi dan pemilik rumah, keluarganya resmi menempati rumah itu. Dan syukurlah tidak ada kejadian-kejadian yang aneh selama mereka tinggal di dalam rumah itu. Septi sendiri tak merasakan ketakutan apapun, kecuali pada satu ruangan kecil. Entah kenapa ruangan itu memiliki suasana yang sama sekali tidak mengenakkan. Tidak hanya itu saja, lampu yang Septi pasang terkadang mati dengan sendirinya. Masalah ini pernah dibicarakan oleh ibunya, yang kemudian memberi jalan keluar untuk dijadikan musola kecil di rumah ini. Semuanya aman terkendali, bahkan kedua adiknya yang masih berusia 14 dan 8 tahun nampak bahagia tinggal di sana. Sampai pada suatu hari, di tengah-tengah hujan yang deras diikuti halilintar yang menyambar, Septi yang kebetulan kamarnya tepat di samping ruang tamu mendengar suara ketukan. Suara ketukannya berasal dari pintu. Septi yang sedang duduk membaca buku tentu akhirnya terbangun dari tempatnya. Dia mendengarkan sekali lagi, dan suara itu memang berasal dari sana. Maka ia sempatkan untuk melihat dari jendela kamarnya, dan di sana dia melihat seseorang. Seseorang yang mengenakan jas hujan berwarna hijau muda sedang berdiri tepat di pintu rumah, mengetuk-ngetuk pintunya dengan sabar, sambil gesturnya yang menunjukkan kalau dia sedang kedinginan. Septi yang tidak mengetahui siapa orang itu tentu saja merasa takut. Tapi tak beberapa lama, pintu tiba-tiba terbuka. Ternyata ibunya lah yang membukakan pintu untuk menemui tamu yang sedang berkunjung ke rumahnya ini. Karena penasaran, Septi melangkah keluar dari dalam kamarnya untuk melihat siapa identitas tamu yang datang ke rumahnya ini. Seorang ibu dengan rambut diikat,
mengenakan pakaian corak dengan jarik berwarna coklat. Septi yang sempat mengintip dari balik tembok, rupanya diketahui oleh wanita asing itu, yang tak lama kemudian tersenyum, mengangguk melihatnya. Ibunya pun memanggil dirinya agar ikut mendekat. Ibunya kemudian bercerita kalau yang datang adalah Nyai Siti, tetangganya yang belum sempat menyapa. Dia kesini hari ini untuk memberikan kue lapis dan sejumlah jajanan pasar, karena rasanya tidak etis untuk seorang tetangga tidak menyapa dalam kurun waktu yang selama ini. Septi pun menyambut ramah, dan tentu saja sebagai orang yang paham unggah-ungguh, dia bertanya di mana rumah Nyai Siti berada. Ada siratan gugup saat mendengar pertanyaan Septi. Sebelum wanita itu kembali bisa mengendalikan dirinya, dia bilang rumahnya berjarak 4 rumah dari sini. Di malam berhujan itu mereka akhirnya membicarakan banyak hal. Sampai tiba saatnya wanita itu akhirnya berpamitan pulang. Namun ada sedikit gelagat aneh, di mana Nyai Siti sempat melamun ketika melihat ke arah kamar kecil yang memang bisa dilihat dari ruang tengah. Tak lama kemudian beliau lalu meminta izin kepada Ibu Septi untuk membuang air kecil di kamar mandi. Ibu Septi tentu saja tidak keberatan, dan di sanalah gerak-gerik mencurigakan wanita tua itu kembali. Septi bisa melihat sewaktu wanita itu berjalan. Entah kenapa pandangan matanya seperti melihat terus-menerus ke arah ruangan kecil tersebut. Ruangan tersebut memang paling gelap di antara ruangan yang lain, karena hanya digunakan sewaktu sholat saja. Hal ini tentu mengundang banyak pertanyaan. Dan setelah dari kamar mandi, wanita itu pun akhirnya berpamitan. Tapi sebelum wanita itu pergi meninggalkan rumah Septi, tiba-tiba saja dia mengatakan sesuatu seperti, "Dok, nek kowe nemu kertas yang dilempit warnane abang getih, ojo dibuka yo, barke." Septi hanya mengangguk canggung. Dia melihat wanita itu sempat tersenyum ke arahnya. Sambil berjalan dengan jas hujan muda, dia berjalan ke arah jalan raya, lalu menghilang begitu saja. Sementara jajanan pasar yang diberi oleh Nyai Siti diletakkan di meja makan dekat dengan dapur. Septi kembali ke kamarnya, berusaha tak terganggu dengan kehadiran tamu yang datang itu. Ia berusaha untuk tidur dan melupakan semuanya. Tapi di malam itu, suasana rumah ini seakan lain. Ada perasaan di mana tiba-tiba Septi merasa awas, terutama saat dirinya melihat ke arah jendela. Septi sendiri berusaha tidak memikirkan ini lebih lanjut dan memejamkan matanya sampai dia benar-benar tertidur. Saat itulah Septi lalu terbangun dengan sendirinya. Sewaktu secara tidak sadar dirinya mendengar gelincing seperti suara sendok yang jatuh di atas lantai. Benar, suara kecil sendok yang jatuh itu tentu saja membuat Septi tergerak untuk melihatnya. Lagi pula dia ingin membuang air. Dan ketika Septi membuka pintu kamarnya, dia bisa melihat meja makan yang ada di samping dapur. Meski lampu dalam kondisi mati, Septi bisa melihat sendok yang tergeletak di atas lantai dengan penutup makanan dalam posisi terbuka, menunjukkan kalau ada yang baru saja memakan jajanan pasar. Tanpa berpikiran yang tidak-tidak, Septi lalu menutup kembali jajanan pasar, memungut sendok yang ada di lantai, dan meletakkannya di tempat di mana benda itu seharusnya berada. Dengan melangkah perlahan-lahan, Septi menuju ke kamar mandi. Tapi sejenak perempuan itu berhenti di depan ruangan kecil. Sewaktu samar-samar dia mendengar suara anak kecil laki-laki seperti menertawainya. Suaranya nampak cengengesan di dalam musola yang sepenuhnya gelap gulita. Saat itu Septi mengerti, Dio adiknya mungkin yang melakukan hal ini. Tentu saja Septi memanggil namanya pelan, sambil mengingatkan anak itu untuk tidak melakukan ini. "Dio, nek lesu rasa singit-singit, dicupu ayo." Septi pun mendekat. Ruangan itu berpintu dengan kaca kerpiak berwarna hitam yang memungkinkan dari dalam untuk bisa melihat ke tempat Septi sedang mendekat. Sewaktu Septi dibuka pintu, dia melihat bayangan rambut yang bergerak-gerak, bersembunyi tepat di bawah kaca kerpiak. Dia dorong pintu, lalu melihat ke sana, yang rupanya tak ada siapapun di dalamnya. Karena terlalu gelap, mungkin saja adiknya berpindah ke bagian dalam.
Septi kemudian menekan saklar lampu. Namun anehnya, lampu di dalam ruangan tak juga kunjung menyala. Sementara suara cengengesan terdengar semakin intens, yang membuat Septi mulai merasa marah karena seperti dipermainkan oleh adiknya sendiri. "Dio, metu! Metu!" Tapi perintah Septi tak juga digubris. Sampai sekilas lampu menyala, dan Septi melihat anak kecil sepantaran Dio sedang menekuk lutut, menyembunyikan wajahnya. Septi sempat terhenyak sebelum dia berkata lagi dengan suara yang semakin keras. "Kowe kira pantes gawe dolan mbak ngene?" Dan entah bagaimana caranya lampu akhirnya menyala. Tapi sayangnya bocah yang dia cari tidak ada di sana. Hanya bentangan sajadah tempat Septi melihat lantai kosong yang sebelumnya dia lihat dengan mata kepala sendiri, tempat anak kecil sedang meringkuk sendirian. Septi tentu saja terdiam sejenak, bingung dengan apa yang terjadi. Septi mematikan lampu dan berniat untuk pergi. Sewaktu bagian celana kainnya tiba-tiba dicengkram oleh tangan kecil yang tentu saja membuat tubuhnya tersentak hebat. Tangan Septi yang masih tergantung di depan saklar berniat untuk menekannya sebelum suara tertawa cengengesan itu kembali. Septi berhenti sebentar. Ia beristighfar, namun cengkeraman itu tak kunjung dilepaskan. Malah siapapun yang ada di belakangnya berkata dalam suara anak-anak yang sangat jelas, "Ojo diurupke nggih, Mbak. Rai kula ki elek pol. Kowe ora bakal kuat ndeleng aku." Septi tidak menjawab. Dia masih berdiri dengan perasaan ngeri karena dia yakin kalau yang berdiri di belakangnya sudah tentu bukan adiknya. Maka Septi menjauhkan tangannya dari saklar, dan siapapun itu sudah melepaskannya. Septi lalu berjalan perlahan-lahan menjauh. Dia sempat akan menoleh, namun belum dia lakukan karena terdengar teriakan yang membuat Septi tersentak lari. "Ojo!" Sejak kejadian malam itu, Septi kemudian terbayang-bayang wujud seorang anak kecil yang sedang berdiri di dalam ruangan. Tak hanya itu saja, setiap kali Septi berjalan melewati ruang musola, kadang dia merasa seperti sedang diawasi. Bahkan ketika malam, setiap kali Septi mau keluar untuk sekedar mengambil air, Septi merasa kalau ada sepasang mata yang sedang mengamatinya dari sudut gelap ruangan tersebut. Jarak antara pintu kamar dan ruang musola sendiri hanya terpaut 4-5 langkah saja. Hal itulah yang membuat Septi akhirnya selalu mengurungkan niat setiap kali dia mau berjalan keluar. Bahkan ke kamar mandi sekalipun, Septi biasanya menunda-nunda. Tidak akan keluar kalau tidak terlalu mengganggu kerja tubuhnya. Sayangnya kejadian yang dialami oleh Septi tak pernah dia ceritakan kepada ibunya. Dia takut kalau apa yang pernah dia alami ini akan merubah suasana rumah ini yang sebelumnya sudah terasa hangat menjadi dingin. Septi lebih suka menyimpan semua masalahnya sendiri. Tapi dasarnya sepintar-pintarnya seorang anak menyembunyikan masalah, semua ibu pasti tahu jika anaknya dalam mara bahaya. Hal itulah yang membuat wanita itu datang menemuinya di dalam kamar. Beliau lalu bertanya, apakah ada yang ingin Septi ceritakan kepadanya? Tapi Septi lagi-lagi tidak mau melibatkan ibunya dengan masalah seperti ini. Dia hanya berusaha bersikap rasional. Bukankah di setiap rumah yang ada dimanapun pastilah berpenghuni? Tak terkecuali rumah ini dan mungkin sejarah di baliknya. "Yo wis, nek kowe ora gelem cerita, kowe nek goleki ibu ana ning kamar," kata ibu Septi malam itu, di mana dari raut wajahnya ada kekecewaan yang terlihat jelas. Pada hari-hari selanjutnya, Septi tidak bisa lagi memandang rumah itu seperti rumah yang sama saat dirinya pertama kali menginjakkan kakinya. Karena semakin lama, satu persatu gangguan membuat tubuhnya semakin lama semakin sakit. Hal ini pula yang disadari oleh beberapa rekannya. Bahkan pernah di suatu malam Septi bermimpi tentang rumah ini, di mana dia sedang berdiri di depan pintu kamar milik ibunya. Dari balik pintu itu Septi mendengar suara orang-orang yang sedang mengaji di dalamnya. Namun Septi memahami apa yang sedang mereka baca itu, doa untuk mayit.
Mimpi itu berulang-ulang terjadi, dan semakin lama suara orang yang mengaji itu juga semakin keras. Bahkan ada yang sampai berteriak dalam membaca doa-doa itu. Sayangnya Septi tidak pernah berhasil melihat apa yang terjadi di dalam kamar ibunya ini. Sampai belum pernah bagi seorang Septi yang termasuk alim dibuat merinding dengan suasana di rumah ini. Meskipun semua itu hanya terjadi di dalam mimpinya, hanya Pras tempat Septi bercerita, dan pemuda itu selalu menasehatinya agar sebelum tidur dia mensucikan kaki, membaca doa. Tapi sayangnya mimpi itu masih seringkali hinggap dan seolah-olah menghantuinya. 3 mimpi yang sama bagi orang Jawa berarti pengingat. 5 mimpi yang sama berarti peringatan. Tapi jika seseorang mengalami 7 mimpi yang sama, petaka sedang sambang di dalam rumah ini. Pada malam yang entah keberapa, Septi masih berdiri di tempat yang sama, di depan pintu kamar ibu, di mana di dalamnya masih terdengar suara orang-orang yang masih mengaji. Tapi mimpi yang ini nampak berbeda, karena tak lama setelahnya, derit suara pintu terbuka terlihat di depan Septi. Dan disinilah Septi bisa melihat ruang kamar ibu. Tapi ketika Septi berjalan masuk, tak ditemui satu orang pun yang sedang mengaji di dalamnya. Hanya ruangan kosong tanpa ada siapapun di dalamnya. Lalu suara siapa yang Septi dengar tadi? Di ruangan yang berukuran tidak terlalu besar itu, Septi kemudian baru menyadari kalau di atas bayang ada sesuatu yang seperti ditutupi dengan selimut berwarna putih. Septi yang penasaran tentu ingin tahu apa yang ada di balik kain putih tersebut. Septi pun mendekat. Septi berjalan sejengkal demi sejengkal, mendekati kain putih yang sedang menutupi sesuatu. Entah kenapa rasanya seluruh badan mendadak menjadi dingin. Tak hanya itu saja, perasaannya seperti tidak karuan dibuatnya. Tapi Septi menguatkan diri. Dia ingin tahu alasan dibalik semua ini. Tinggal sejengkal lagi, dan Septi akhirnya berdiri tepat di samping bayang tua itu. Manakala tangan kanannya bergerak merasakan serat kain tersebut, Septi lalu mencengkramnya kuat-kuat. Dan seketika pintu kamar seperti dibanting, lalu tertutup dengan sendirinya. Dan tak lama kemudian suara orang mengaji kembali terdengar. Hanya saja kali ini berasal dari luar ruangan ini. Kejutan belum selesai sampai di situ, karena tiba-tiba sesuatu yang ada di balik kain berwarna putih itu tiba-tiba bergerak, bergoyang dengan sendirinya, diikuti suara wanita kesakitan. Septi tentu saja melangkah mundur sewaktu mendengarnya. Suaranya seperti orang yang lehernya dicekik. Tak hanya itu saja, bayang tua itu bergoyang semakin hebat. Hanya saja Septi tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dalam suasana yang begitu mencekam, Septi hanya bisa mengingat saat dia tiba-tiba saja terbangun, sudah dalam kondisi kacau. Begitulah Septi akhirnya membagikan cerita perihal mimpinya ini kepada Pras. Pras hanya bisa bersimpati. Dirinya bukanlah orang yang peka, tapi sadar kalau rumah kontrakan itu sejak awal memang terlihat tidak beres. Pras juga menyarankan Septi agar menceritakan hal ini kepada ibunya. Bagi dia, pada siapa lagi Septi bisa mencari jalan keluar kalau bukan dengan ibunya sendiri. Tapi Septi ragu. Dia juga tidak mau dianggap aneh hanya karena perkara gaib. Pras pun mengalah. Sejak saat itu, setiap kali Septi mau masuk ke dalam kamar, dia selalu berhenti melihat ke angin-angin yang ada di atas pintu kamar ibunya. Septi baru saja menyadari kalau sejak awal dia belum pernah masuk ke dalam kamar ibunya, kecuali dalam mimpi tersebut. Selama ini Septi sebagai anak pertama memang membutuhkan space untuk sendiri. Itulah sebabnya kedua adiknya mengalah dan tidur bersama dengan ibunya di satu kamar yang sama. Namun semenjak kejadian buruk yang beruntun ini terjadi, Septi menjadi penasaran dengan isi kamar ibunya. Di suatu sore yang mendung, ibunya berpamitan akan keluar bersama dengan kedua adiknya.
Septi diminta untuk tetap di rumah. Tepat setelah ibunya pergi, Septi menoleh melihat ke kamar ibunya. Hari ini dia ingin masuk dan melihat-lihat tempat itu. Entah udara yang waktu itu terasa dingin tak menyurutkan niat Septi melangkah masuk, melewati pintu kayu berwarna coklat tersebut. Manakala ketika dia melihat keseluruhan ruangan ini, rupanya sama persis dengan apa yang dia lihat, bahkan tempat bayang tua itu berada. Septi memperhatikan setiap detil ruangan ini, lebih kecil dari kamarnya. Tak hanya itu saja, karena tempatnya ada di belakang, maka udara pengap ruangan ini begitu terasa. Sempat tersirat pertanyaan kenapa ibunya tidak meminta dia bertukar kamar, karena ruangan ini lebih cocok digunakan untuk satu orang, sedangkan kamar miliknya jauh lebih luas. Septi pun memperhatikan bayang tua. Guratan tiangnya sama seperti yang dia lihat dalam mimpi. Itu artinya benda ini dimiliki pemilik kontrakan. Namun apa yang ada di balik kain putih itu, Septi tidak mengerti. Bayang tua itu kini diisi kasur yang dibalut sprei bermotif bunga. Dan dari sepenglihatan Septi, tidak ada yang janggal dengan ruangan ini, selain lebih pengap dan lebih sunyi karena jauh dari jalan utama. Septi pun berniat pergi, karena bagaimanapun ruangan ini membuatnya tidak nyaman. Namun sebelum Septi melangkah keluar dari dalam ruangan itu, tiba-tiba dia berhenti, lalu menoleh ke guratan tiang ranjang sekali lagi. Dan entah perasaan apa ini, Septi lalu kembali mendekatinya. Setelah melihat tiang kayu penyangga bayang itu sekali lagi, Septi lalu menunduk. Dia mencoba melihat apa yang ada di bagian bawah bayang tua tersebut. Namun Septi tidak bisa melihatnya dengan jelas, karena ruangan itu lebih temaram. Septi pun memutuskan untuk tidur tengkurap, lalu merangkak masuk ke kolong bayang tua tersebut. Untungnya dia bisa melakukannya. Tak lama kemudian, Septi menemukan sebuah kain berwarna putih yang disumpal di sela-sela bambu bayang bagian bawah. Dengan posisi yang serba sulit itu, Septi mengganti posisinya kini dengan tidur telentang. Ia kemudian merobek kain putih itu yang seperti mengganggu sela-sela bayang. Tapi betapa terkejutnya Septi. Setelah menarik paksa kain putih itu, dia menemukan sebuah kertas berwarna merah muda dengan coret-coretan tinta merah muda. Coretan itu membentuk aksara Jawi, atau orang biasa melihatnya seperti bahasa Arab. Tapi Septi tahu kalau itu bukan tulisan Arab biasa. Semua coretan itu membentuk pola gambar seperti kereta mayit yang dibuat melengkung. Tak hanya itu saja, ada guratan aneh membentuk rambut manusia yang menutupi bagian wajah. Septi benar-benar tidak bisa membacanya. Tergerak di dalam hatinya untuk menyobek kertas itu. Sebelum dari sebuah pintu kamar yang terbuka, Septi mendengar suara anak kecil yang tertawa, diikuti telapak kaki yang terlihat berlari menjauh. Septi yang melihatnya awalnya berpikir itu adiknya. Tapi setelah dia memanggil-manggilnya, suara tertawa itu menghilang, lalu lenyap. "Dek," panggil Septi lagi. Hening, tak ada suara apapun. Septi kemudian kembali melihat kertas berwarna merah itu sekali lagi. Dengan perasaan yang campur aduk, akhirnya dia merobeknya. Setelah itu, Septi merangkak keluar dari bawah kolong ranjang. Sewaktu Septi akhirnya berhasil keluar dengan susah payah, pandangan matanya yang pertama melihat ke atas langit-langit kamar. Dengan keringat di kening, tiba-tiba Septi dikejutkan dengan kemunculan kepala wanita tua, seperti nenek-nenek berambut panjang keriting menyeringai kepadanya.